Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul awwalin wal akhirin wa imamul anbiya'i wal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kami selaku khatib mengajak pribadi kami terutama dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya, takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian, takwa dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu kita semua akan termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekaligus merupakan janji daripadanya, sebagaimana yang tersebut di dalam surah Maryam ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, topik kita pada hari ini adalah Al-Quran sebagai petunjuk dalam perjalanan hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah yang terakhir, wahyu Allah yang diturunkan terakhir kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai wahyu yang terakhir, kita yakini sepenuhnya dan kita imani bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab yang lengkap. Di dalamnya juga menceritakan umat terdahulu, kelengkapan dan kesempurnaan Al-Quranul Karim dinyatakan di dalam banyak ayat, dan Al-Quran menjelaskan jati dirinya sebagai pedoman hidup dan kehidupan. Al-Quran ayat-ayatnya terbatas, huruf-hurufnya pun terbatas, kosakatanya pun terbatas. Sebagai wahyu terakhir, menjawab semua permasalahan umat, semua problematika kehidupan. Isyarat-isyaratnya kita temukan di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim memang bukan kitab ilmu pengetahuan, karena kalau dikatakan kitab ilmu pengetahuan, Al-Quran didasari oleh teori-teori, nazariyat. Al-Quran didasari oleh eksperimen-eksperimen, at-tajarub al-ilmiyah. Teori dan eksperimen senantiasa berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau dikatakan Al-Quran sebagai kitab ilmu pengetahuan, berarti Al-Quran itu senantiasa berubah. Hadis
Padahal Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim. Sering kita mendengarkan kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, kalam yang qadim yang tidak membosankan orang yang mendengarkannya. Maka yang benar, Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Apapun yang terjadi setelah diturunkannya Al-Quran, dengan perkembangan zamannya, dengan perkembangan sains dan teknologinya, di dalam Al-Quran kita temukan isyarat-isyarat untuk itu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan lebih daripada 14,5 abad yang lalu, maka Al-Quran disebut dengan istilah jadul, zaman dulu. Maka jawabannya mudah saja, yang jadul itu adalah yang mengucapkannya, karena tidak tahu apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran di dalam ayat-ayat pertama dari surah Al-Baqarah menjelaskan jati dirinya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang lebih sebelumnya itu didahului dengan zalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. Ini menunjukkan salah satu daripada i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Karena kata-kata isyarat untuk sesuatu yang dekat biasa digunakan haza, hazihi. Untuk isyarat yang jauh bisa digunakan dengan zalika, tilka. Tapi di sini disebut dengan zalikal kitabul la raiba fih. Kalau diartikan itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka terjemahnya adalah salah dan keliru. Zalika di sini mempunyai makna ini, bukan itu. Itulah yang di dalam Al-Quran disebut dengan takribul ba'id, menjelaskan sesuatu yang jauh. Di dalam ayat 185 dari surah yang sama, yang selalu kita dengar, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Apa fungsinya? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu, dan sekaligus sebagai kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Kitab yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Di dalam ayat 174 dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai burhan, alasan, argumentasi, penjelasan, dan Al-Quran juga sebagai cahaya yang nyata. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Diulangi kembali pada ayat 15 dan 16 dari surah Al-Maidah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang benar, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang, dan lebih jauh lagi dijelaskan dalam banyak ayat-ayat yang lainnya. Ayat 57 dari surah Yunus misalnya, kembali Al-Quran sebagai petunjuk. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sebagai kitab yang penuh di dalamnya nasihat-nasihat, mau'izah,
dan juga di dalamnya adalah sifat kitab yang ada sebagai penawar dari segala macam bentuk penyakit, petunjuk, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Diulangi kembali pada ayat 9 dari surah Al-Isra. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah petunjuk ke jalan yang lebih lurus, pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman, dan sekaligus menjanjikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diulangi kembali pada ayat 82 dari surah Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan lain-lainnya. Di dalam surah Hud juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, qul ya ayyuhan nas qad anzalna ilaikum, sampaikan ya Muhammad, didahului dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia secara keseluruhan. Qad anzalna ilaikumul kitab, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, kitab yang isinya adalah penjelasan bagi semuanya. Siapa yang menerima itu sebagai satu kebenaran, ilaikumul haqqa mir rabbikum, kebenaran dari Tuhanmu, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, mengikuti petunjuk itu, dia akan selamat. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang tidak mengikutinya akan menjadi orang yang sesat. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa di dalam surah An-Nahl ayat 89 kembali Allah jelaskan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Dijelaskan di sini bahwa kami sudah menurunkan kepadamu kitab yang memberikan penjelasan terhadap segala sesuatu, sekaligus petunjuk dan sekaligus di dalamnya berita gembira bagi orang-orang yang beriman, dan lain-lain ayat yang menjelaskan jati diri Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Berbicara jalan yang harus kita tempuh, jalan ada dua macam. Disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah, digunakan kata-kata sirat, digunakan kata-kata sabil. Ketika kita meminta petunjuk, tunjukkan petunjuk kepada kami jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berfirman ihdinas sabilal mustaqim, tetapi ihdinas siratal mustaqim. Kalau sirat pasti benarnya, pasti lurusnya, sementara sabil itu ada yang lurus dan ada yang tidak lurus. Maka Allah larang, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan kamu ikuti yang namanya sabil, jalan yang bercabang itu, karena akibatnya nanti kalian akan bercerai karena itu. Al-Quran menjelaskan jati dirinya juga, mencakup semua permasalahan umat. Di dalam ayat 38 dari surah Al-An'am, Allah jelaskan, ma farratna fil kitabi min syai', tidak kami alpakan di dalam Al-Quran itu sesuatu pun diambil dari kata-kata syai'. Syai' di sini dalam bahasa Arab disebut dengan nakirah. Allah tidak berfirman ma farratna fil kitabi minasyai', tetapi min syai'. Di dalam hukum Islam dijelaskan sebuah kaidah, an-nakiratu fi siyaqin nafi ta'ummu. Nakirah syai' yang didahului oleh nafi ma
tidak kami alpakan menjelaskan bahwa ayat ini bersifat umum. Walau kana qalilan aw katsiran, saghiran aw kabiran, halan aw mustaqbalan, kecil besar, banyak sedikit, sekarang dan akan datang. Sejak diturunkannya Al-Quran itu menjawab semua problematika umat. Maka dari itulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah, seorang pendiri mazhab yang wafat 204 Hijriah, di dalam karya monumentalnya Ar-Risalah, di dalam fakrahnya yang ke-55, beliau sampaikan, falaisat tanzilu manzilah bi ahadin min ahli dinillah illa wa fi kitabillah as-sabilu alal huda fiha. Setiap peristiwa umat, apapun problematikanya, solusinya ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka dari itulah Al-Quran diturunkan bukan untuk sekedar dibaca, tetapi dicari tahu apa makna dari yang kita baca, apa pesannya untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itulah Al-Quran sebagai kitab yang lengkap, maka kelengkapannya itu isi dan kandungannya digambarkan bagaikan lautan yang tiada bertepi. Tadi baru saja kita mendengarkan surah Al-Kahfi, ayat 109 dari surah Al-Kahfi. Satu ayat sebelum terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Al-Quran juga saling menafsirkan satu ayat dengan lainnya. Ayat ini ditafsirkan oleh ayat 27 dari surah Luqman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, katakan ya Muhammad, sampaikan ya Muhammad, sekiranya lautan yang terbentang di semua benua dunia ini airnya diganti tinta untuk menulis, sementara pena-penanya adalah ranting-ranting pepohonan yang ada di muka bumi ini untuk menulis firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dipastikan air laut yang dijadikan tadi sebagai pengganti itu sebagai tinta akan habis dan kering. Sementara yang ditulis belum selesai. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun kata Allah kami datangkan berulang kali seperti itu, dia akan habis dan akan kering. Al-Quran dijelaskan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah berikan otoritas kepada beliau melalui ayat 44 dari surat An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu az-zikr. Az-zikr itu adalah Al-Quran. Al-Quran memiliki 55 nama yang dijelaskan oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi Asy-Syafi'i yang wafat 794 Hijriah di dalam karyanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Maka dari itulah Nabi kita diberikan oleh Allah otoritas untuk menjelaskan isi dan kandungan Al-Quran. Itulah yang kita sebut dengan As-Sunnah An-Nabawiyah. Maka ada Al-Quran, satu ayat saling menafsirkan. Ulama kita antara lain Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti yang wafat 1973 yang lalu menuliskan satu kitab tafsir diberi judul dengan Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran. Inilah yang dikenal di dalam ilmu Al-Quran
dengan tafsir berriwayah. Tafsir yang dijelaskan oleh Al-Quran sendiri, yang dijelaskan oleh As-Sunnah An-Nabawiyah, para sahabat dan tabi'in, yang disebut dengan tafsir berriwayah. Kitab yang selalu kita jadikan rujukan untuk menjadikan bahwa penjelasan itu adalah otentik. Penjelasan itu bersumber juga kepada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah kita selalu menjadikan karyanya Imam As-Suyuti rahimahullah yang wafat 911 Hijriah sebagai rujukan. Ad-Durrul Mansur fit Tafsiri bil Ma'sur. Melalui manuskrip yang ada, karya ulama-ulama terdahulu yang masih dalam bentuk tulisan tangan, dilakukan penelitian oleh seseorang yang bernama Musa'id Sulaiman At-Tayyar selama 20 tahun, yang akhirnya mengungkap apa yang pernah ditulis oleh para ulama menjadi satu buku Mausu'ah At-Tafsir bil Ma'sur, ensiklopedia dari Tafsir bil Ma'sur yang terdiri dari 24 jilid. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bagi kita adalah segalanya. Maka kita diwajibkan untuk mengamalkan isi dan kandungannya sekaligus sebagai petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita sehari. Maka dia adalah menjadi sumber segalanya. Apapun ada di dalamnya, isyarat-isyarat ilmiah ada di dalamnya, walaupun jumlah ayatnya hanya 6.236 ayat menurut pendapat yang kuat, sementara huruf-hurufnya juga terbatas. Dikatakan oleh Ismail Al-Faruqi dalam penelitiannya, Al-Quran itu jumlah hurufnya hanya 323.916 huruf. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama kita yang terkenal di Timur Tengah, yang wafat 1897, mengatakan Al-Quran itu jumlah hurufnya 315.980 huruf. Pertanyaannya, kenapa terjadi perbedaan dalam perhitungan itu? Jawabnya adalah mereka berbeda dalam menjadikan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat dari setiap surat. Yang 114 surat itu ataukah tidak? Setelah mereka sepakat Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat dari ayat 30 surah An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Basmalah Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf kali 114, 113 surat, sekian banyak jumlahnya. Dari huruf-huruf itu, satu huruf saja mempunyai makna, mempunyai isi dan pesannya, yang kemudian oleh para ulama-ulama, pakar-pakar hukum ilmu usul fikih, hukum Islam, diberikan satu pembahasan sendiri namanya huruful ma'ani. Ba mempunyai makna, alif mempunyai makna, waw mempunyai makna yang berimplikasi pada perbedaan di dalam pemikiran mazhabnya masing-masing. Dari huruf-huruf itu terdiri dari susunannya yang kita sebut, apabila satu huruf bertemu dengan huruf yang lain, kita sebut dengan kosakata atau disebut dengan kalimat. Itu pun terbatas jumlahnya, hanya 77.934 kosakata. Dengan demikian, Al-Quran sebagai wahyu terakhir, kalau dilihat dari aspek itunya, maka dia terbatas, tetapi pesan dan kandungannya begitu luas. Maka dari itulah Al-Quran tidak sekedar untuk kita baca. Membacanya mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Satu huruf yang kita baca berbeda dengan huruf yang kita baca di lain kitab-kitab yang ada. Satu huruf mempunyai satu kebajikan,
dilipat gandakan 10, 100 sampai dengan 700 kali lipat. Maka dari itulah Nabi SAW dalam sabdanya mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Likulli harfin hasanah, wal hasanah bi asyri amsalha ila 700 dha'fin. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifnya satu, mimnya satu, alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Setiap satu huruf mempunyai satu kebajikan, dilipat gandakan 10, 100 sampai dengan 700 kali ganda lipatnya. Maka dari itulah Al-Quran harus kita baca. Apabila kita bisa membaca Al-Quran, maka Al-Quran nanti pada waktunya akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita ketika masa itu tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Maka Nabi selalu memotivasi, baca Al-Quran itu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan bisa memberikan bantuan dan pertolongan nanti pada hari kiamat. Maka dari itulah kita selalu dimotivasi, baca, bisa membaca, alhamdulillah. Kita bisa mencari tahu isi dan kandungannya, alhamdulillah. Kita bisa menghafalnya, alhamdulillah. Akan menjadi orang-orang yang disebutkan di dalam hadis, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah kita yakini Al-Quran adalah pedoman hidup dan kehidupan kita, pedoman hidup yang bisa mengantarkan kepada tujuan hidup yang sebenarnya, tujuan hidup yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dan ridha kepada kita semua. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan, apabila itu adalah kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala yang berlipat ganda. Tapi yakinlah pula, apabila yang kita lakukan di dunia ini sebagai suatu pelanggaran, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah siapkan azab dan siksanya yang pedih. Pertanyaannya, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi pengadilan Allah yang maha adil itu? Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap pribadi hendaklah memperhitungkan apa yang sudah dipersiapkannya untuk menghadapi hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.